Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Akbar Perdana Wijaya dan FM 23758008. Dan hari ini saya akan menjelaskan dua poin, yaitu menjelaskan implementasi penanganan kesalahan dari lab session 6, yaitu exception handling, lalu menjelaskan implementasi file processing, yaitu lab session 7. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan exception handling terlebih dahulu, yaitu kita akan masuk ke dalam konfigurasi .py modul ini dulu. Jadi pada modul konfigurasi ini terdapat beberapa exception handling seperti pada validasi subnet, yaitu ketika validasi subnet melakukan pengecualian atau exception value error, maka nilai subnet tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan, yaitu 25. Nah, lalu ada juga pada validasi gateway. Nah, jadi pada validasi gateway ini di bagian koordinasi ini, jadi ketika gateway tidak sesuai dengan yang diinputkan, ketika dia lebih dari 4 titik maksudnya, maka gateway tidak valid. Begitu juga jika gateway bukan angka, maka gateway juga tidak valid. Lalu juga ada pada validasi IP address, yang dimana metode ini kita akan melakukan beberapa pengecekan terhadap alamat IP. Jadi ketika subnet IP dengan subnet gateway, juga kita memastikan digit terakhir dari gateway dan juga IP address. Jadi ketika subnet atau IP address tidak valid, maka akan melakukan exception, yaitu subnet address tidak valid. Lalu jika digit terakhirnya jika ketika digit terakhirnya lebih dari 154 atau 0 atau semacamnya, akan memiliki exception, yaitu IP address terakhir harus 1 sampai 254. Lalu ketika gateway-nya sama dengan IP address sama dengan gateway, maka dia akan melakukan exception, yaitu IP address tidak boleh sama dengan gateway. Lalu kita akan masuk ke dalam modul main. Nah, pada modul main ini terdapat dua try except atau exception handling, yaitu pada masukkan konfigurasi dan juga masukkan device. Nah, jadi pada masukkan konfigurasi ini, ketika kita memasukkan subnet, kalau misalkan subnetnya itu salah, maka akan masuk ke konfigurasi PY dan akan mengoutputkan hal-hal seperti ini, seperti ketika subnetnya sama, ataupun jika gateway-nya sama, itu pun juga IP address-nya sama atau salah, atau penginputan yang salah lah, pokoknya penginputan yang salah, seperti IP address-nya berupa huruf, lalu IP address-nya lebih dari 4 titik, karena kan kita mau menggunakan 255 dan sekian. Nah, jadi ketika IP address yang diinputkan itu sama, maka akan melakukan exception, yaitu IP address tidak boleh sama gitu. Begitu juga seterusnya, seperti pada pilihan 3, yaitu masukkan konfigurasi. Sebentar. Nah, jadi untuk masukkan device, jadi saat kita menambahkan perangkat ke jaringan, perangkat itu akan kita periksa apakah alamat IP itu sudah ada apa belum. Jadi jika alamat IP ini sudah digunakan, maka melakukan pengecualian exception, yaitu IP address ini sudah digunakan. Tapi ketika IP address ini dicari, maka dia akan menggunakan exception, yaitu stop iteration, yang dimana IP address tidak ditemukan, dan silakan membuat konfigurasi pada menu nomor 1.
seperti itu. Lalu yang kedua, pada poin kedua, yaitu kita akan menjelaskan implementasi dari file processing. Nah, kita akan masuk ke dalam modul main, yaitu pemrosesan file. Yang pertama adalah import OS dan import JSON. Jadi import OS dan import JSON ini digunakan untuk mengimportkan modul OS dan JSON yang digunakan untuk interaksi dengan sistem file dan pemrosesan JSON. Lalu masuk ke metode simpan ke file. Fungsi dari simpan ke file. Jadi fungsi simpan ke file ini digunakan untuk menyimpan data ke dalam file JSON. Jadi data yang diberikan itu berupa objek dalam bentuk daftar, dan setiap objek dikonversikan menjadi dictionary. Jadi menggunakan metode toDictionary yang mungkin telah didefinisikan sebelumnya. Jadi kemudian daftar dictionary juga dikonversikan menjadi format JSON dan disimpan ke dalam file dengan nama yang diberikan. Jadi dengan outputan nama yang kita berikan. Lalu kita masuk ke dalam fungsi muat dari file. Muat dari file. Yang ini. Jadi fungsi muat dari file ini digunakan untuk memuat data dari file JSON. Jika file yang dimasukkan tidak ada, maka fungsi akan membuat file baru dengan nama yang diberikan. Jadi data yang ada di file akan dibaca, kemudian diubah menjadi objek menggunakan metode from dictionary. Lalu kita masuk ke pilihan, list konfigurasi semacamnya. Jadi variabel pilihan ini digunakan untuk menyimpan file, menu pengguna. Ya. Lalu variabel list konfigurasi dan list device digunakan untuk menyimpan data yang telah dimuat dari file configurasi.json dan device.json saat program pertama kali digunakan. Jadi ketika program digunakan maka akan langsung keluar yaitu configuration dan device.json. Sebentar. Langsung kita masuk ke simpan semua file. Jadi pada simpan semua file ini fungsinya itu adalah digunakan untuk menyimpan semua data yang ada di dalam list konfigurasi dan list device. Jadi data yang akan disimpan kembali ke file config.json dan device.json setiap kali ada perubahan pada data. Jadi ini kegunaan dari simpan file. Lalu kita masuk ke baca file custom. Jadi baca file custom ini ya dimana kita akan dimana kita atau user untuk membaca file dengan format khusus yang dipilih oleh pengguna. Jadi ketika pengguna nih mau membaca file, kita akan pilih file mana yang akan dibaca, yaitu konfigurasi JSON. Jadi ketika masuk, kita akan ditanya lagi apa itu objek yang mau itu. Jika konfigurasi JSON, maka kita akan memilih konfigurasi, begitu. Jadi kita tinggal masukkan pilihan 1 atau 2. Jadi kalau pencet 1 adalah configuration, 2 adalah network device gitu. Jadi file juga akan dibaca menggunakan fungsi muat dari file dengan tipe objek yang sesuai, dan kemudian data akan dikeluarkan oleh program. Nah, seperti ini cara untuk membaca filenya seperti ini. .json. Nah, ya seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.